Assalamualaikum pemirsa Muslimah Daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirnya peradaban Islam menjadi awal dari kekacauan di berbagai negeri Muslim. Sebagian besar negeri-negeri Muslim mengalami konflik, situasi politik yang memanas, ekonomi sulit dan perang. Bahkan di beberapa negara menyebar Islamofobia sebagai pemusuhan tidak mendasar terhadap umat Muslim yang menjadi korban. Konflik dan perang telah mengakibatkan penderitaan bagi semua umat Muslim, terkhusus anak dan perempuan. Hanya saja menjadi pertanyaan kita, sesungguhnya kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, tetapi mengapa tidak kunjung selesai? Berapa banyak lagi protes besar yang harus terjadi agar umat Muslim bersatu? Berapa banyak lagi kuburan massal yang harus digali agar pemimpin Muslim bisa sadar? Berapa banyak lagi pembantaian yang harus membunuh warga Palestina agar tentara Muslim bisa bergerak? Selengkapnya, Muslimah Daily, Perang Dunia dalam Derita Anak dan Perempuan, yang akan dikupas tuntas bersama Ustazah Linda Wulandari SPT. Kalau yang kita lihat yang paling menyita perhatian dunia ya, yang berkaitan dengan derita kaum muslimin, maka yang hari ini menyita perhatian dunia, masyarakat dunia itu adalah bagaimana penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan juga penderitaan kaum muslimin Rohingya gitu ya. Nah, untuk Palestina sendiri sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui bersama gitu ya, bahwa penjajahan yang mereka rasakan ya, atau yang menimpa mereka itu sudah sejak tahun 1940-an hingga sampai hari ini di tahun 2024 ya. Dan kondisi Israel sendiri sebagai penjajah laknatullah maka tidak berkurang sedikit pun gitu ya effortnya, kekejamannya gitu ya dalam membombardir kaum muslimin Palestina. Bahkan kalau di sini kita bisa lihat di data yang dikeluarkan oleh Palestinian Central Bureau of Statistics gitu ya, bahwasanya total korban jiwa Palestina itu mencapai 36 orang, di mana 86 orang itu luka-luka gitu ya. Dan juga kalau kita lihat hari ini gitu ya, 5.600 anak-anak dan 10.018 perempuan itu dalam keadaan tewas, sementara yang lainnya itu hilang gitu. Nah, dan kalau kita kita lihat juga kondisinya yang kemarin ya, yang terakhir ini bagaimana kalau menurut saya ya kaum muslimin Palestina ini dijebak gitu ya dengan mengaruskan mereka untuk mengungsi ke Rafah yang dianggap sebagai zona aman gitu ya, tapi justru ketika mereka sudah pindah gitu ya ke Rafah, maka di Rafah mereka dibombardir oleh Israel. Nah, ini yang kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti ini, maka memang yang menjadi target dari Israel itu adalah genosida gitu ya, genosida terhadap kaum muslimin Palestina gitu. Nah, ini yang kalau kita dengarkan juga gitu ya, bahwasanya Netanyahu itu menyatakan bahkan akan melanjutkan hingga akhir. Jadi kecaman dan segala macam gitu ya kutukan yang dikeluarkan oleh ya kalau kita lihat notabene adalah penguasa negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya gitu ya, itu tidak mengendurkan gitu ya kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Bahkan kalau kita lihat Israel semakin menunjukkan kesombongannya gitu ya. Nah,
Kalau kita lihat juga ada beberapa yang mereka katakan bahwasanya apakah mereka tidak takut gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan membangunkan kaum muslimin. Malah jawaban mereka adalah kaum muslimin, mereka nggak takut karena kaum muslimin itu tidak mau dan tidak pernah membaca gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat realita muslim Rohingya yang hari ini mereka terusir dari negerinya gitu ya, dari Rakhine, Myanmar gitu ya, terlunta-lunta di laut gitu ya. Walaupun kondisinya sudah ada penampungan Cox's Bazar ya, yang dikatakan ini adalah penampungan terbesar di Bangladesh gitu ya, bahkan di dunia gitu. Nah, tapi kondisinya ternyata kaum muslimin Rohingya yang ditampung di Bangladesh di Cox's Bazar itu ternyata sama kondisinya, mereka juga tidak mendapatkan perlindungan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya hari ini dunia harus menghadapi bukan saja pengungsian Rohingya yang dari Myanmar, tapi juga pengungsian Rohingya dari Bangladesh itu sendiri gitu ya, ke negara-negara yang terdekat, termasuklah Indonesia hari ini gitu ya, untuk khususnya untuk Sumatera Utara. Maka ada dua lokasi penampungan ya, yang kita ketahui. Yang pertama itu ada di Kuala Besar ya, di Kuala Besar Langkat, dan yang satu lagi di Tanjung Pura Langkat, yang kondisinya ya namanya pengungsian gitu ya. Mereka hidup hanya mengharap bantuan dari masyarakat sekitarnya gitu ya, dan jelas tidak mampu untuk memenuhi hak-hak hidup mereka gitu, karena kondisinya tetap kondisinya mereka ini tidak mendapatkan kehidupan sebagaimana normalnya manusia gitu ya. Jadi seperti yang ada di Kuala Besar, maka mereka ini ditempatkan di pulau atau dia di satu pulau yang itu terisolir gitu. Begitu juga di Tanjung Pura, maka mereka ditempatkan di gedung pemerintahan yang ada di sana, yang kondisinya mereka juga tidak bisa keluar dari gedung itu gitu. Jadi ya hidup mereka di situ aja gitu ya. Sementara bagaimana kehidupan layaknya seorang manusia itu ya tidak bisa mereka dapatkan gitu. Nah, yang kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti ini jelas gitu ya, yang yang paling merasakan penderitaan itu adalah kaum perempuan dan anak-anak gitu ya. Yang kita hadapi langsung itu adalah pengungsian yang ada di pengungsian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Rohingya yang di Kuala Besar misalnya gitu ya. Nah, kalau kita kemarin yang kita tangani itu adalah di pengungsian Rohingya yang di Kuala Besar itu ada 4 orang ibu yang sedang mengandung, dan kemarin kita dapat kabar 1 orang sudah sudah melahirkan, tapi anaknya meninggal karena memang kondisinya tidak sehat. Ya, kalau dilihat dari sisi kesehatan jelas para pengungsi yang ada di sana ini malnutrisi gitu ya. Jadi memang kekurangan gizi gitu ya, dan kita bawa nakes ke sana itu memang pertama keluhannya adalah kulit, yang kedua itu ya memang kondisinya mereka pencernaan ya, karena memang kurang gizi tadi gitu. Nah, hal ini juga ya kita bisa lihat juga melanda kaum muslimah ya, dan anak-anak yang ada di Palestina gitu. Ya bayangkan gitu ya, mereka tidak punya stok makanan ataupun bahan yang bisa untuk dibuat makanan gitu. Nah, jadi memang kemarin yang kita dengar juga kabarnya, beritanya bagaimana anak-anak Palestina itu tidak sedikit yang ya istilahnya sampai tidak sesuai gitu ya, kondisi tubuhnya itu tidak sesuai dengan usianya, bahkan sampai ada yang meninggal ya, syahid karena memang dalam kondisi kekurangan gizi. Nah, ini yang kita lihat. Jadi yang paling menderita
dengan kondisi stateless ya, atau tidak punya negara ya, baik Palestina maupun saudara semuslim kita Rohingya, memang memungkinkan untuk bisa memberikan atau melayani hak-hak dasar mereka sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, ini yang harusnya membuat kita berpikir gitu ya, bahwa yang ada di sana gitu ya, itu tidak ada yang membela kecuali kita gitu ya, kaum muslimin itu sendiri. Nah, kenapa? Karena yang kita pahami bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Ya, kalau kita lihat dengan fakta yang ada, rasa kita ya sangat pesimis, bahkan bukan hanya pesimis ya, tapi satu hal yang mustahil gitu ya, kalau PBB, UNHCR ataupun lembaga-lembaga internasional lainnya bisa menghentikan penjajahan dengan target genosida yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat pengakuan PBB atas Palestina itu ternyata tidak mampu untuk mengusir pendudukan Israel ke wilayah Palestina, sehingga sebetulnya pengakuan ini ya sangat lemah sekali gitu ya. Nah, terlebih lagi kita melihat bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PBB itu adalah pengakuan terhadap wilayah Gaza dan tepi barat saja gitu ya, sehingga sebetulnya pengakuan yang dilakukan oleh PBB yaitu hanyalah kebohongan publik gitu ya, kebohongan global ya, untuk membohongi kaum muslimin dan masyarakat dunia. Yang kedua adalah bahwasanya pengakuan tadi atau resolusi PBB itu juga bersifat no binding atau tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Karena selama masih diakuinya Amerika sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dia memiliki hak veto, maka kapan saja gitu ya, kapan saja Amerika melakukan atau memberdayakan atau memanfaatkan hak vetonya itu, maka PBB juga tidak akan bisa untuk mempertahankan resolusinya itu. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena memang realita dukungan AS terhadap kejahatan Israel gitu ya, itu menjadi bukti bahwa dunia ini ada dalam cengkraman kediktatoran Amerika Serikat dengan sistem pemerintahannya demokrasi gitu ya. Jadi apakah mungkin gitu ya Amerika akan membiarkan PBB gitu ya, membiarkan PBB melakukan resolusi atau melakukan pembelaan terhadap Palestina? Ya, itu mustahil, karena dia sudah menunjukkan, Amerika sendiri sudah menunjukkan keberpihakannya kepada Israel gitu ya. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat selain dukungan yang memang ditampakkan oleh Amerika gitu ya, dukungan yang paling kita jadikan sebagai bukti bahwa Amerika memang mendukung itu adalah bagaimana Joe Biden itu secara terang-terangan pernah mengajukan permintaan sebesar 106 miliar US dollar kepada Kongres Amerika Serikat untuk bantuan militer ke Israel dan juga Ukraina. Lalu juga kalau kita lihat secara ikatan sejarah dan ekonomi, maka sebetulnya Amerika punya ikatan yang amat sangat kuat gitu ya untuk mendukung pembentukan negara Yahudi sejak Perang Dunia yang kedua gitu ya. Nah, dan Amerika Serikat ini menjadi salah satu mitra dagang utama Israel dengan perdagangan bilateral tahunan ya yang hampir mencapai 50 miliar US dollar. Nah, karena itu ya dengan semua ini gitu ya, maka mereka mendukung kejahatan dan mengorbankan nyawa jutaan umat Islam, sehingga ya tidak akan memungkinkan ya, menjadi hal yang mustahil. Sama halnya dengan UNHCR, dia juga kan bagian dari lembaga internasional yang ada di bawah PBB gitu ya. Ya, pengalaman di kita gitu ya, ketika kita mengawal pengungsi Muslim Rohingya gitu ya, ya kita tidak melihat ada kelebihan gitu ya yang bisa dilakukan UNHCR daripada kita yang sebagai masyarakat
sumut gitu ya. Mereka hanya datang dalam mendata, ya mungkin juga memberikan dana dari donasi dunia gitu ya, tapi untuk memenuhi hak dasar sebagai seorang manusia ya UNHCR tidak pernah mampu dan tidak bisa juga memberikan solusi. Nah itu yang kita lihat. Begitu pula kalau misalnya kita kembali lagi ya ke permasalahan Palestina tadi misalnya ketika dari PBB juga mengeluarkan solusi ya, menawarkan solusi dua negara atau two state solution. Nah ini juga ya sesuatu yang ilusi saja gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya kalaupun dua negara, yang pertama wilayah Palestina itu sudah sedemikian kecilnya gitu, berarti ya sama saja dengan memberikan Palestina secara secara umum kepada Israel, dan Israel sendiri itu sudah menguasai mulai dari darat, sungai sampai pada laut gitu, sehingga ya ilusi saja kalau mau mengatakan bahwa solusinya adalah two state solution. Ini tadi ya kondisinya yang pertama karena tersekat-sekatnya kaum muslimin di dalam sekat-sekat nasionalisme ya. Jadi kalau kita lihat nasionalisme ini membuat kaum muslimin di negara yang mana atau di negeri yang mana ini tidak mampu untuk memberikan bantuan yang sesungguhnya gitu ya kepada Palestina. Ya sebagaimana yang disampaikan oleh sister kita gitu ya dari Palestina, Ummu Akram, beliau menyampaikan bahwa persoalan Palestina itu bukanlah persoalan kemanusiaan sehingga bantuan itu bantuan yang diharapkan itu adalah bantuan makanan, obat-obatan, bukan gitu ya. Bukan juga Palestina ini adalah persoalan ekonomi gitu ya, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan dana gitu ya. Nah, tapi persoalan Palestina ini adalah terjajahnya wilayah Palestina, terjajahnya direbutnya wilayah tanah Palestina, dan terjajahnya kaum muslimin Palestina. Karena itu maka satu-satunya solusi itu adalah pengiriman militer, karena direbut oleh militer Israel, maka kita solusi hakikinya itu adalah merebut kembali dengan mengirimkan militer. Nah, persoalannya gitu ya, ketika negara-negara atau negeri-negeri kaum muslimin ini tersekat-sekat dalam batas-batas nasionalisme, maka ada sangat banyak halangan, hambatan gitu ya yang akan untuk memasukkan atau mengirimkan pasukan militer ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasionalisme ini juga membuat rasa persaudaraan di kalangan kaum muslimin ini tidak bisa direalisasikan. Kenapa? Karena nasionalisme itu membuat adanya banyak pandangan yang berbeda, kepentingan yang berbeda, sehingga persoalan Palestina ini tidak menjadi sesuatu yang dianggap prioritas oleh negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini yang membuat negeri-negeri kaum muslimin atau kaum muslimin dunia itu tidak bisa seakan-akan tidak bisa melakukan hal yang dibutuhkan oleh Palestina. Begitu juga ketika kita memandang persoalan Muslim Rohingya gitu ya. Negeri-negeri yang ada termasuk Indonesia itu merasa tidak bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhannya Muslim Rohingya, yaitu kewarganegaraan, sehingga membiarkan para pengungsi Rohingya ini menjadi orang yang tidak ya, atau istilahnya stateless gitu ya, sehingga dia tidak bisa memenuhi hak-hak dasar hidupnya. Nah, padahal gitu ya, kalau kita lihat kondisinya ya, dunia ini atau bumi ini kan milik Allah gitu ya. Nah, tapi karena tadi tidak sama pandangannya, tidak ada rasa persaudaraan gitu ya, karena tadi ada merasa bahwa kalian bukan kami bukan bagian dari kalian. Nah, itu kenapa? Karena tadi disekat-sekat oleh nasionalisme.
Yang kedua gitu ya, kalau kita lihat ternyata realitanya hari ini gitu ya, ada kalangan kaum muslimin gitu ya, atau bahkan warga dunia yang itu punya perhatian atau perhatian mereka itu kepada Palestina. Mereka memalingkan pandangan mereka kepada Palestina, tapi kondisinya penguasa-penguasa muslim ini tidak punya perhatian yang sama, sehingga kondisinya terpisah perasaan yang dirasakan oleh kaum muslimin yang ada dengan para penguasanya. Nah, maka yang harus dilakukan yang pertama kali itu adalah mengkonsolidasikan internal kaum muslimin, gitu ya. Nah, yang berikutnya gitu ya, ternyata tadi gitu ya, yang tadi sudah memiliki perhatian gitu ya, keinginan untuk membebaskan Al-Aqsa gitu ya, memperjuangkan Palestina, tapi ternyata juga mereka ini belum satu dalam solusi. Nah, gitu ya, masih banyak perbedaan-perbedaan pandangan terhadap solusi yang sesungguhnya. Nah, kalau ditanya kenapa gitu ya, kenapa masih berbeda-beda dalam memberikan solusi pada peristiwa atau pada kondisi Palestina gitu ya, karena kondisinya ternyata kaum muslimin sendiri itu juga telah teracuni dengan pemikiran-pemikiran demokrasi, sehingga solusi-solusi yang mereka ambil ini adalah solusi-solusi yang ditawarkan oleh demokrasi. Apa itu? Seperti tadi yang ditawarkan oleh PBB ya, solusi dua negara gitu ya, solusi untuk pengakuan terhadap wilayah Palestina yang tinggal seuprit, nah gitu ya. Nah, dan apa ya, juga resolusi atau kesepakatan. Padahal ini semua gitu ya, Israel ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah penjajah yang tidak akan pernah mau tunduk dalam kesepakatan gitu ya. Nah, tapi ini masih diambil oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena teracuninya mereka dengan ide demokrasi tadi. Nah, berarti apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, yaitu kita, itu adalah mengkonsolidasikan ya, internal kita. Kita harus punya satu kesamaan dalam prioritas dan dalam solusi Palestina. Kalau kita lihat ya tadi ya dari paparan yang sebelumnya bahwa ya karena kondisinya hari ini itu adalah belum bersatunya kaum muslimin dalam prioritas untuk memprioritaskan Palestina dan juga solusi hakiki Palestina, maka ini yang harus kita satukan gitu ya. Maka konsolidasi yang kita harus lakukan di tengah-tengah umat itu adalah membangun satu kesatuan gitu ya, persatuan umat baik dalam hal prioritas dan juga solusi. Nah, solusinya tadi itu adalah untuk Palestina jelas adalah jihad ya, pengiriman militer ya untuk merebut kembali Palestina gitu. Nah, persoalannya kalau tadi dengan nasionalisme atau negara bangsa, nation state itu tidak mungkin dilakukan, maka harus ada satu sistem pemerintahan Islam yang memang akan mengirimkan gitu ya, yang akan menjadikan kepentingannya itu adalah membebaskan Al-Aqsa atau membebaskan Palestina, dan dia punya kemampuan untuk menurunkan militernya ke sana dalam rangka merebut kembali Palestina. Nah, ya sistem pemerintahan Islam itu tidak ada yang lain, itulah yang disebut dengan khilafah. Maka yang harus kita lakukan hari ini gitu ya, yang kita ada di negeri Muslim di luar Palestina, maka kita adalah membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat gitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu melakukan konsolidasi di tengah-tengah umat untuk kembali menegakkan khilafah. Yang kekhilafahan Islamnya inilah yang nanti akan mengirimkan jihad ya, pasukan jihadnya untuk membebaskan Palestina. Di luar itu nggak ada lagi, karena kita sudah buktikan bahwa hari ini negara-negara bangsa yang rakyatnya adalah kaum muslimin itu tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan pasukannya dengan alasan yang tadi sudah kita sampaikan, kepentingan lah, lemahnya dana lah, dan segala macamnya.
Nah, sehingga memang yang harus kita lakukan hari ini itu adalah membangun konsolidasi persatuan dan kesatuan di tengah umat untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Ya, nah begitu juga untuk solusi untuk Muslim Rohingya, bagaimana mereka diusir gitu ya secara sistematis oleh rezim Myanmar gitu ya, yang bekerja sama dengan para biksu Buddha gitu ya. Maka yang harus dilakukan itu adalah pengiriman militer. Kenapa? Karena memang mereka disakiti, mereka diusir dari negerinya. Maka hanya pasukan jihad dari khilafah lah yang akan memberikan perlindungan kepada Muslim Rohingya dan akan memberikan mereka hak kewarganegaraan sebagaimana yang hari ini mereka butuhkan. Karena inti dari kekhilafahan itu adalah memberikan perlindungan, sebagaimana hadis Rasulullah bahwasanya imam itu adalah penanggung jawab dan pelindung bagi rakyatnya. Penerapan syariat Islam mengantarkan pada kegemilangan peradaban Islam di muka bumi yang tercatat dalam sejarah kemanusiaan. Satu ledakan yang diluncurkan di negeri muslim manapun sejatinya cukup untuk membalikkan kondisi. Umat Islam akan kembali memulihkan kekuasaan mereka yang dirampas oleh penguasa boneka dan kolonialisme. Umat Islam harus berada di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di bawah satu komando, kemudian menggerakkan pasukannya menuju Myanmar dan Gaza untuk membebaskannya sembari meneriakkan takbir dan tahlil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.